Hai Gabyuters, kembali lagi di channel Kupas Alur, tempat di mana kita membedah cerita film dengan gaya santai tapi tetap mendalam. Kali ini kita bakal ngebahas sebuah film komedi fantasi terbaru yang cukup unik sekaligus penuh pesan, yaitu Good Fortune 2025. Film ini ngasih kita sudut pandang berbeda tentang keberuntungan lewat dunia di mana malaikat pelindung banner-banner ikut campur dalam hidup manusia. Di dunia ini, para malaikat punya rules ketat tentang kapan dan bagaimana mereka boleh membantu manusia. Dan salah satu malaikat paling kikuk diantaranya adalah Gabriel yang diperankan Keanu Reeves. Meskipun punya tugas terbatas, Gabriel ngerasa kasihan banget sama Arch, seorang pria miskin yang hidupnya selalu diselimuti kesialan. Dari sinilah aksi nekat Gabriel dimulai, yang dengan asal menggotak-gotik takdir manusia dan bikin kekacauan di dunia fana. Oke Kabuters, tanpa berlama-lama lagi, siapkan makanan dan minuman kalian, karena kita akan mulai kupas alur filmnya. Adegan dibuka dengan malaikat bernama Gabriel, malaikat peringkat rendah yang bertugas melindungi beberapa manusia dari bahaya. Scene lalu beralih ke Arch, tokoh utama, yang mengendarai mobil sambil membaca pesan penolakan lamaran kerja. Frustasi, ia sempat menulis balasan bahwa ia sudah pasrah pada hidupnya. Pesan itu urung dikirim karena ia hampir mengalami kecelakaan dan diselamatkan oleh Gabriel yang menepuk pundaknya. Arch mengantre 2 jam untuk roti kayu manis. Saat berbincang dengan pengantri lain, ia mengaku bekerja lepas di Task Sergeant sebagai pengganti orang lain. Saat mengantarkan pesanan ke rumah pelanggan, ia bertemu seorang anak kecil yang merupakan anak si pelanggan. Si bocah dengan polosnya menanyakan masalah pekerjaannya. Merasa diejek, Arch menjawab bahwa setelah lulus dengan gelar tak berguna, seseorang hanya akan berakhir dengan utang dan pekerjaan serabutan. Arch melanjutkan obrolan dengan mengatakan bahwa cita-cita si bocah menjadi arkeolog tidak akan tercapai dan ia akan berakhir mengambil berbagai pekerjaan paruh waktu di Task Sergeant seperti dirinya. Pekerjaan yang tak pernah menghasilkan uang cukup. Ia menutup percakapan dengan berkata, mimpi Amerika sudah mati. Pada scene berikutnya, Arch terlihat kesal setelah mendapat penilaian buruk dari pelanggan roti kayu manis karena ucapannya yang tidak pantas kepada anak mereka. Pada momen lain, saat kembali mengantre di tempat roti yang sama, Arch berusaha menyelamatkan upahnya setelah diberitahu bahwa roti sudah habis. Ia menelepon pelanggannya dan memohon agar tugas itu tidak dibatalkan karena jika batal, ia tidak akan dibayar. Setelah pelanggan itu setuju, Arch mengucapkan terima kasih. Namun pada akhirnya, pelanggan tersebut tetap membatalkan tugas itu, meninggalkan Arch tanpa bayaran sama sekali. Pada saat yang sama, Archie melihat seorang karyawan toko memberikan sekantong roti kepada orang lain. Dari karyawan itu, Archie mengetahui bahwa pria tersebut mendapat roti karena ia adalah salah satu investor toko. Melihat itu, Archie merasa keadaan tersebut sangat tidak adil baginya. Di scene berikutnya, Archie bertemu Elena di Hardware Heaven, tempat ia bekerja paruh waktu sebagai staf lantai. Elena menjelaskan tujuannya untuk membentuk serikat pekerja karena lingkungan kerja yang buruk. Arch, yang hanya ingin menabung dan pergi, menolak ajakan Elena untuk bergabung dalam perjuangan. Elena pun menantangnya, menanyakan apakah menyerah adalah satu-satunya jawaban yang ia miliki. Malam harinya, Arch dan Elena bertemu di kedai taco, dan Elena berbagi makanan ketika pesanan favorit Arch habis. Mereka mulai terhubung secara personal. Elena melihat Arch kurang tidur dan memberinya beberapa saran. Keduanya bertukar cerita tentang ambisi. Elena membuat furnitur, sementara Arch adalah editor dokumenter lepas yang menginginkan pekerjaan tetap. Dalam percakapan santai, mereka membahas mantan pacar Arch dan pengalaman indah mereka, menandai potensi perkembangan romantis. Sementara itu, Gabriel terlihat mengawasi Arch dari atap. Setelah percakapan yang hangat, Arch dan Elena berpisah setelah momen kedekatan singkat itu. Pada scene berikutnya, menjelang tidur di mobil, Arch menelepon ayahnya, yang kembali membandingkan Arch dengan sepupunya Navin yang sukses di Microsoft. Ayahnya menyarankan Arch membuat dokumenter tentang sepupunya. Arch hanya menjawab akan memikirkannya, jelas merasa tertekan oleh harapan keluarga yang tinggi. Scene kemudian beralih ke perkenalan singkat para malaikat, menampilkan nama, jabatan, dan tugas masing-masing. Terungkap bahwa Gabriel bertugas mengawasi manusia dari bahaya saat lalai mengemudi. Martha, sebagai manajemen malaikat, memimpin pertemuan dan menyiapkan mereka untuk misi. Gabriel duduk di sana, terlihat bersemangat menghadapi misi besar.
Azrael, si pembimbing jiwa yang tersesat, malaikat yang diidolakan Gabriel, menceritakan kisah heroiknya tentang bagaimana ia menyelamatkan jiwa Kenneth yang hendak terjun di air terjun Niagara. Azrael menunjukkan gambaran kebahagiaan kepada Kenneth untuk memulihkan harapannya. Ia berpidato tentang pentingnya misi menyelamatkan jiwa. Kisah heroik ini memotivasi Gabriel untuk melakukan kebaikan yang lebih berarti. Gabriel meminta Martha memberinya tugas lebih signifikan seperti Azrael, yaitu membimbing dan menyelamatkan jiwa yang hilang. Yang dimaksudnya adalah Arch yang hampir pasrah pada hidup karena masalah pekerjaan. Martha memperingatkan bahwa tugas itu sangat sulit dan bukan bagian tanggung jawabnya. Ia menekankan bahwa tugas utama Gabriel tetap menghentikan orang yang bermain ponsel saat mengemudi. Obrolan mereka ditutup dengan Martha yang menugaskan Gabriel menyelamatkan Elena dari menabrak tiang telepon akibat bermain ponsel saat menyetir. Gabriel kecewa dengan tugasnya, menerima perintah itu dengan enggan, menyadari bahwa tanggung jawabnya saat ini jauh dari misi besar yang ia dambakan. Arch, yang sebelumnya tidur di mobil, dibangunkan petugas keamanan di parkir supermarket karena melanggar aturan. Dia menyangkal, mengatakan baru ingin berbelanja, tapi tetap dipaksa meninggalkan area parkir. Kehidupan nomaden Arch ini menunjukkan betapa gentingnya situasi keuangannya. Di momen lainnya, Leonard, rekan kerja Arch, menyapa dengan julukan India dan meminta meminjam pasta gigi untuk kencan. Ia kemudian membagikan trik rayuannya yang aneh. Datangi cewek dan bilang, "Hei, kamu wangi seperti mobil baru." Dia beralasan karena itu bau favorit semua orang. Arch yang sedang berjuang dengan hidupnya hanya mengiyakan dengan lelah sambil berkata untuk mengembalikan pasta gigi besok. Di saat itu pula, Gabriel terlihat sedang mengawasi Arch yang menunjukkan dia sedang menaruh perhatian dengan nasib Arch. Arch menerima tugas baru di Task Sergeant untuk menata garasi Jeff. Sesampainya di sana, ia terkejut mengetahui bahwa Jeff adalah investor roti kayu manis yang sebelumnya mendapat jatah roti tanpa antre. Jeff tampak berkelakuan seolah ikut dalam antrean panjang, tanpa menyadari bahwa Arch berada di sana. Jeff, yang kaya raya, berjalan menuju garasi sambil memperlihatkan rumahnya yang luas, lengkap dengan Porsche 930 yang bahkan ia tidak tahu cara mengemudikannya. Setibanya di garasi, Jeff berpesan agar semua barang dimasukkan ke dalam kontainer plastik. Perbedaan kelas sosial antara Jeff dan Arch terlihat sangat jelas dalam scene ini. Setelah Arch selesai merapikan garasi, Jeff sangat terkesan dan memberinya rating 5 bintang. Jeff kemudian menawarkan burrata mahal kepada Arch, yang langsung membuatnya menyukai makanan itu. Mengetahui bahwa Jeff sedang membutuhkan seorang asisten, Arch melihat kesempatan ini dan memberanikan diri untuk mempertimbangkan dirinya sebagai calon asisten pribadi Jeff. Jeff setuju untuk mempekerjakan Arch selama seminggu percobaan karena terkesan dengan inisiatifnya. Tugas-tugas yang ia jabarkan sangat aneh seperti memasang lantai disko hingga mencari dukun untuk ayahuasca. Jeff dengan riang menyambut Arch ke dalam dunianya yang serba kelebihan. Di hari-hari berikutnya, Arch segera mengambil peran barunya, menelepon seorang dukun bernama Tammy dan mengurus proposal bisnis. Jeff terkesan dengan kemampuan Arch dalam menangani tugas-tugas mewah dan rumit tersebut. Pekerjaan ini menunjukkan bahwa Arch kini berinteraksi di lingkaran elit. Arch juga berhasil menemukan penyedia lantai disko untuk pesta ulang tahun Jeff yang ke-40. Jeff dengan antusias menunjukkan koreografi yang telah ia pelajari dari pelatihnya dan meminta untuk merekamnya. Arch yang kini semakin adaptif menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial dan hiburan Jeff. Scene beralih ke Jeff yang membeli jam tangan mewah berukiran Pretty Baby seharga $250.000 untuk ulang tahunnya. Arch kemudian diberikan kartu kredit perusahaan berlabel Suna Boss ISE untuk keperluan biaya rumah. Arch yang penasaran bertanya tentang pekerjaan Jeff dan Jeff menjelaskan bahwa ia menjalankan firma modal Ventura yang berinvestasi di berbagai teknologi, termasuk Foods. Di malam hari, saat Arch hendak tidur di motel yang baru ia sewa, ia menerima panggilan dari Elena yang membatalkan kencan karena baru saja menabrak tiang telepon akibat bermain ponsel saat menyetir. Meskipun terdengar menyebalkan, Arch tetap menasihati Elena untuk lebih berhati-hati saat menggunakan ponsel di jalan. Gabriel yang mengawasi Arch dari atap tampak terdiam dan fokus pada Arch. Scene ini menunjukkan bahwa Gabriel lalai dalam tugasnya karena terlalu terobsesi dengan Arch sehingga Elena mengalami kecelakaan. Beberapa hari kemudian, Jeff menunjukkan brankas senjata kepada Arch sebagai langkah untuk melindungi diri jika terjadi perampokan di lingkungan sekitar. Jeff menyarankan agar Arch menembak dulu dan bertanya belakangan jika ada penyusup, menambahkan bahwa hal itu untuk berjaga-jaga karena bisa saja perampok tersebut sedang teler.
Jeff yang paranoid itu memperkenalkan Arch pada sisi gelap dari kekayaan ekstrem. Arch meminta izin kepada Jeff untuk pulang lebih awal karena memiliki kencan dengan Elena, tetapi Jeff mengkritik rencana Arch yang hanya ingin makan taco secara santai. Jeff memaksa RJ mengubah kencan itu menjadi acara mewah di restoran Dunsmore dan meminjamkan jaket mahalnya yang kekecilan. Jeff yang bertindak sebagai life coach mengakui bahwa awalnya ia membenci Arch karena menganggapnya pasif. Scene beralih ke momen kencan Arch dan Elena. Saat memilih menu, meski Arch mencoba memesan beef ribeye yang direkomendasikan Jeff, Elena memilih trout dan akhirnya mereka sepakat untuk memesan menu tersebut. Di akhir kencan, ketika pelayan menyerahkan tagihan, Arch terkejut melihat totalnya mencapai $335. Terpaksa, ia menggunakan kartu kredit perusahaan yang dipinjamkan Jeff untuk membayar tagihan tersebut. Keesokan harinya, saat Arch tiba di rumah Jeff marah karena Arch menggunakan kartu perusahaan untuk membayar tagihan mahal pada kencan malam sebelumnya. Arch menjelaskan bahwa ia sudah menghubungi akuntan Jeff dan akan segera mengganti biaya tersebut. Jeff menegaskan bahwa penggunaan kartu itu tidak bisa dimaafkan. Meskipun Arch sudah meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya, Jeff akhirnya memutuskan untuk menghentikan kerjasama mereka. Arch yang kini kembali menjadi pengangguran, mencoba membuka aplikasi Taxergen dengan harapan mendapatkan pekerjaan lepas. Tetapi mendapati bahwa kuota sudah penuh dan akunnya tidak aktif. Putus asa, Archie pergi ke pusat donor plasma darah untuk mendapatkan uang tunai. Setelah mendonorkan plasma darah, Archie yang kelelahan tertidur di sebuah kafe. Seorang pegawai membangunkannya dan memberitahu bahwa mobilnya telah diderek karena masalah tiket parkir. Archie menyadari bahwa ia kini telah kehilangan tempat untuk berteduh, menambah rasa putus asa terhadap nasibnya. Malaikat Gabriel yang terus mengawasi Arch menyimpulkan bahwa Arch yang kini tertunduk sedih adalah jiwa yang tersesat. Gabriel muncul di hadapannya dan memperkenalkan diri sebagai malaikat yang datang untuk menolong jiwa tersesat. Meskipun itu sebenarnya bukan tugasnya, ia mengungkapkan bahwa ia mengetahui segalanya tentang Arch mulai dari hidup di dalam mobil hingga kehilangan pekerjaan. Untuk memotivasi Arch, Gabriel menampilkan gambaran masa depannya. Arch bekerja keras sebagai sopir truk pengiriman dan akhirnya tinggal di rumah ibu Elena bersama keluarga Elena yang ramai dan penuh masalah. Namun bukannya merasa terdorong, RJ justru melihat gambaran itu sebagai masa depan yang suram, membuatnya semakin kehilangan semangat hidup. Gabriel mencoba menjelaskan bahwa ia hanya ingin membantu Arch, meski ia sadar telah melampaui kewenangannya sebagai malaikat. Ia mengakui bahwa tugas sebenarnya hanyalah menyelamatkan orang dari bahaya ketika bermain ponsel saat menyetir, bukan membimbing jiwa yang tersesat seperti yang ia lakukan sekarang. Arch berkata bahwa hidupnya tidak berharga, bahwa ia hanya hidup untuk melayani orang-orang seperti Jeff. Ia membandingkan kehidupannya yang serba kekurangan dengan kehidupan Jeff yang kaya raya. Mendengar hal itu, Gabriel berkata kepada Arch bahwa kehidupan seperti milik Jeff tidak seindah yang ia kira. Setelah pundak Arch disentuh oleh Gabriel, Arch tiba-tiba terbangun di dalam mobil mewah milik Jeff yang terparkir di depan supermarket. Sadar akan hal itu, Arch tampak keheranan dan berusaha mencerna apa yang sedang terjadi dalam hidupnya. Pada scene berikutnya, Arch tiba di sebuah rumah mewah yang sebenarnya milik Jeff. Di dalam, ia bertemu Jeff yang berpakaian kasual dan mengatakan bahwa ia akan menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu. Arch bertanya, "Hey, Jeff, whose house is this?" Jeff menjawab dengan gelagat, "So asik, your house." Setelah itu, Archie berkeliling rumah dan melihat foto dirinya terpajang di meja bartender, yang meyakinkannya bahwa ia telah bertukar kehidupan dengan Jeff. Tiba-tiba, Gabriel muncul dan berkata, "Menikmati hidup baru?" Arch bertanya apa yang sedang terjadi, dan Gabriel menjelaskan bahwa karena Arch ingin kaya dan sukses, ia diberi kesempatan untuk bertukar kehidupan dengan Jeff dengan identitas dan pribadi yang tetap sama, hanya kehidupannya yang berbeda. Gabriel kemudian berpesan agar Arch menikmati kehidupan barunya dan ia akan kembali seminggu kemudian. Rencana Gabriel adalah membuktikan bahwa kehidupan Jeff tidak seindah yang Arch kira. Di hari berikutnya saat bersantai di kolam renang, Arch didatangi Gabriel dan menanyakan apakah Arch menikmati kehidupan barunya. Kemudian Arch menjawab sejauh ini menyenangkan. Arch kemudian bertanya kepada Gabriel, apakah Jeff bisa melihat Gabriel yang kemudian dijawab, "Tidak, hanya kamu seorang." Adegan dilanjutkan dengan kemunculan Jeff yang mengingatkan Arch untuk segera bersiap untuk rapat. Arch pun sepertinya terkejut dengan kesibukan di kehidupan barunya. Scene beralih ke adegan Arch dan Gabriel yang mendatangi
Elena di tempat kerjanya. Karena dalam versi kehidupan baru ini, Elena tidak mengenal Arch sama sekali. Arch pun berkenalan dengan Elena dari awal sesuai arahan Gabriel. Setelah momen perkenalan itu, RJ mengajaknya berkencan di restoran Dansmood. Di sana, RJ memesan beef ribeye yang pada versi kehidupan sebelumnya ia urungkan karena harganya yang mahal. Arch dan Elena menikmati momen hangat itu dengan penuh sukacita. Di hari berikutnya, yang juga menjadi hari terakhir kehidupannya sebagai orang kaya, RJ duduk santai di sofa sambil menyeruput kopi. Gabriel muncul dan menanyakan apakah Arch sudah siap untuk kembali ke kehidupannya yang asli. Namun Arch menolak karena ia sudah terlanjur nyaman dengan kehidupan barunya. Ia membandingkannya dengan hidup lamanya yang membuatnya harus tidur di dalam mobil. Karena Arch menolak, Gabriel pun tidak bisa memaksanya untuk kembali. Di scene berikutnya, Martha memarahi Gabriel karena melanggar aturan dengan bicara kepada manusia dan mengubah takdir hidup orang. Martha mengungkapkan bahwa kegagalan Gabriel menyelamatkan Elena memicu reaksi berantai yang berujung pada pertukaran hidup ini. Martha mencabut sayap Gabriel sebagai hukuman, yang berarti Gabriel kehilangan kekuatannya dan menjadi manusia. Martha berpesan untuk mengembalikan kehidupan Arch seperti semestinya jika ingin sayapnya dikembalikan. Saat Arch sedang mengadakan pesta ulang tahun yang sebenarnya milik Jeff, Gabriel yang kini dapat dilihat oleh semua orang bertanya kepada Arch, apakah semua ini adil bagi Jeff? Sesaat kemudian, Gabriel menyentuh pundak Jeff, membuat Jeff seketika mengingat kembali kehidupan aslinya. Namun, karena syok setelah ingatannya kembali, Jeff pun pingsan. Adegan ini menegaskan bahwa Gabriel sebenarnya memerlukan bantuan Jeff. Setelah Jeff terbangun dari pingsannya, ia mengajukan sebuah penawaran yang menurutnya masuk akal, $200.000 agar mereka bisa segera bertukar kembali. Namun bagi Arch, tawaran itu terasa sangat meremehkan nilai hidup yang kini ia jalani di kehidupan Jeff. Namun akhirnya Arch setuju untuk kembali. Dengan syarat ia meminta waktu beberapa hari lagi untuk menikmati kehidupan mewah itu. Jeff pun marah dan meminta kehidupannya ditukar kembali saat itu juga. Gabriel, yang sejak tadi memperhatikan dengan gusar, menghentikan perdebatan mereka dan setuju untuk memberi waktu beberapa hari kepada Arch. Dalam obrolan yang memanas, Jeff akhirnya mengakui sebuah fakta yang selama ini ia sembunyikan. Kekayaan Jeff bukanlah hasil kerja keras pribadi, melainkan warisan besar dari sang kakek yang membangkitkan keuangan keluarganya. Scene memperlihatkan Jeff yang hidup sederhana terpaksa menghadapi realitas keras sebagai driver foods. Ia mengalami banyak masalah, dari menabrak mobil saat mengantar pesanan, panik mengurus biaya ganti rugi, dan kesulitan mendapatkan uang untuk membayar sewa kamarnya. Gabriel yang kini hidupnya nebeng dengan Jeff, akhirnya ikut tidur di dalam mobil. Di momen lainnya saat Jeff belanja, Gabriel datang dengan wajah panik dan memberi kabar buruk. Arch mengalami kecelakaan karena terlalu fokus bermain ponsel setelah terlibat masalah dengan Elena. Arch kini koma. Jeff langsung menyalahkan Gabriel. Ia berteriak bahwa sudah menjadi tugas malaikat adalah melindungi Arch dan bahkan itu pun gagal ia lakukan. Gabriel menjawab bahwa dia tidak bisa melakukan itu dengan keadaannya sekarang. Scene kemudian beralih ke adegan Jeff yang kini jatuh miskin dan Gabriel yang baru menjadi manusia utuh duduk di warung cepat saji makan chicken nugget dan milkshake. Gabriel terbelalak merasakan betapa luar biasa lezatnya makanan manusia yang sederhana itu, seolah menemukan wahyu baru dalam bentuk gorengan. Untuk membantu Jeff, Gabriel mencoba bekerja sebagai pencuci piring. Ia syok ketika menerima slip gajinya untuk pertama kali. Hampir seluruh upahnya terpotong pajak, iuran, dan asuransi. Ia mulai memahami betapa kerasnya hidup sebagai manusia dengan upah minimum. Sekaligus merasa bersalah karena dulu menganggap enteng penderitaan manusia. Ketika Jeff mendapat orderan makanan dari aplikasinya, ia menyadari bahwa di aplikasi tersebut tertera nama RJ dengan alamat pengiriman di rumahnya sendiri. Saat itu juga Jeff menemukan fakta bahwa Arch sudah sadar dari koma. Setibanya di rumah saat mengantar pesanan tersebut, Jeff bertemu dengan Arch yang memesan ramen seolah sedang tidak terjadi apa-apa. Ketika diajak berbicara oleh Jeff, Arch berpura-pura mengalami hilang ingatan dan Jeff pun mempercayainya. Jeff frustrasi karena Arch tidak mengingat apapun.
Dengan emosi memuncak, ia memaksa Gabriel menghubungi Tuhan atau siapapun yang berwenang untuk memperbaiki kekacauan ini. Tapi Gabriel yang kini tidak memiliki kekuatan ilahi hanya terdiam pasrah. Di tengah kekacauan itu, Jeff justru menjadi orang yang memotivasi Gabriel. Ia meyakinkan Gabriel agar tidak menyerah, menyarankan agar ia kembali membantu Elena di Hardware Heaven. Menurut Jeff, itu bisa menjadi jalan bagi Gabriel untuk menebus kesalahan dan mungkin mendapatkan kembali sayapnya. Gabriel dengan semangat yang setengah gugup masuk ke Hardware Heaven dan tanpa sengaja menyela rapat serikat pekerja yang dipimpin Elena. Ia berpidato secara asal soal pajak chicken nugget dan tunjangan anjing, membuat suasana rapat menjadi absurdis namun penuh energi. Alih-alih marah, Elena justru merasa tersentuh oleh semangat Gabriel yang tulus dan tidak masuk akal itu. Pidatonya yang kacau tapi penuh api memberi inspirasi baru bagi para anggota serikat untuk terus berjuang. Jeff dipecat dari Foods karena ratingnya anjlok. Ia bahkan digantikan oleh robot, membuat emosinya semakin memuncak. Dengan putus asa, Jeff dan Gabriel menyelinap masuk ke pesta ulang tahun Arjun untuk mencuri jam tangan mewah Pretty Baby miliknya yang sangat berharga. Rencananya sederhana, menjual jam itu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya yang telah kacau balau. Elena, yang bekerja di perusahaan catering, secara kebetulan mengisi acara pesta ulang tahun Arch. Elena bertemu Arch dan mengungkapkan kenyataan pahit. Ia menyerah pada gerakan serikat pekerja dan kini tidur di dalam mobilnya sendiri. Arch yang hidupnya bertukar dengan Jeff selama beberapa waktu, mulai memahami nilai dari perjuangan hidup yang dulu selalu ia pandang rendah. Kesadaran itu menghantamnya. Kemewahan yang ia nikmati selama ini berdiri di atas penderitaan yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Beberapa saat setelah pesta selesai dan tempat mulai sepi, Jeff mencoba mengambil jam tangan Pretty Baby dari brankas. Namun saat ia tengah membuka brankas dan membawa jamnya, Jeff tiba-tiba ditembaki oleh Arch karena mengira Jeff adalah pencuri. Jeff terkatu dan beruntungnya tembakan meleset dan hanya mengenai lengan kirinya. Arch pun segera menelepon ambulan untuk membawanya ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, Arch, Jeff, dan Gabriel saling mengobrol meluruskan segala kekacauan yang selama ini terjadi. Arch pun akhirnya menyadari kesalahannya yang terlalu lama menikmati kehidupan milik Jeff dan berkata kepada Gabriel bahwa ia ingin menukar kembali kehidupan lamanya dengan Jeff. Gabriel menjawab bahwa Arch harus tulus dari hati jika ingin kembali, bukan karena alasan kasihan terhadap Jeff. Pada scene berikutnya, mereka bertiga tampak lebih akrab menghabiskan waktu bersama dengan berenang dan bersauna, seakan sedang menikmati momen terakhir. Sebelum takdir kehidupan kembali seperti semula, Martha pun muncul kembali dan menjelaskan kepada Gabriel bahwa Arch sesungguhnya tidak membutuhkan malaikat. Ia membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Pada malam harinya, saat Arch, Jeff, dan Gabriel sedang makan taco bersama, mereka bertemu dengan Elena, yang kini kembali berjuang untuk serikat pekerja berkat inspirasi dari RJ sebelumnya. Setelah obrolan ringan dengan Arch, Elena kemudian mengajak Arch, Jeff, dan Gabriel ke sebuah klub untuk menikmati momen bersenang-senang terakhir di malam itu. Gabriel, yang terpuruk oleh rasa bersalah, akhirnya mengungkapkan seluruh beban yang ia pikul sejak awal. Namun, Arch menenangkan dan meyakinkannya bahwa ia adalah malaikat yang jauh lebih baik dibanding Azriel. Arch mengungkapkan ia lebih menyukai malaikat yang suka taco, kumbia, dan pengalaman sederhana yang tidak dimiliki makhluk surgawi lainnya. Dengan hati yang lebih damai, Archie akhirnya menyetujui untuk kembali ke hidupnya yang asli. Gabriel menepuk pundak Arch yang seketika itu juga mengakhiri pertukaran takdir yang selama ini memporak-porandakan hidup mereka. Di akhir film, Archie yang kini kembali ke kehidupannya menghubungi ayahnya dan menceritakan bahwa kondisi hidupnya sebenarnya sedang tidak baik. Ia masih berjuang mencari pekerjaan. Sang ayah membalas bahwa semua orang memang sedang mengalami masa sulit, namun ia yakin Archie akan baik-baik saja. Mendengar itu, Archie merasa lega dan lebih hidup setelah akhirnya mengungkapkan masalahnya. Sementara itu, Jeff yang tengah melakukan rapat dengan para investor menyampaikan gagasannya untuk meningkatkan kesejahteraan para driver Foods dengan merombak sistem rating serta memberikan tunjangan. Tampaknya, keputusan ini ia ambil berkat pengalaman yang ia alami saat berjuang menjadi driver dalam kehidupan milik Arch. Scene ditutup dengan Arch yang sedang menikmati taco di kedai langganannya bersama Elena. Sebelum pulang, ia memesan 1 porsi taco tambahan sebagai bentuk upaya menepati janjinya kepada Gabriel bahwa ia akan menyisakan 1 taco kesukaan Gabriel setelah hidupnya kembali normal.
Nah, Gabuters, itu dia alur lengkap dari film Good Fortune 2025. Dari film ini kita bisa belajar kalau keberuntungan itu bukan cuma soal uang, status, atau keberhasilan instan. Kadang, hidup yang sederhana justru punya kedamaian yang gak bisa dibeli. Dan hubungan antar manusia lebih berharga daripada semua materi. Intinya, kebahagiaan sejati datang dari cara kita memaknai hidup, bukan dari apa yang kita miliki. Kalau kalian suka pembahasan seperti ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share supaya channel ini makin berkembang. Dan ingat, kalian bisa banget request kupasin alur film. Cukup tulis judul filmnya di kolom komentar. Oke Gabuters, cukup sekian untuk kupas alur film kali ini. Terima kasih sudah menonton, kita bakal jumpa lagi di video selanjutnya. Ciao!